kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah. Sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT, maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Asap mengepul dari bagian bawah mesin kereta komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini, seluruh penumpang terpaksa dievakuasi demi keamanan. Para penumpang kemudian diarahkan untuk menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Sempat terjadi penumpukan penumpang di area peron karena adanya kendala pada mesin kereta tersebut. Namun kondisi segera membaik setelah petugas berkoordinasi untuk pengalihan penumpang. Setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan mengecekkan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali itu bukan untuk penumpang ya, untuk dilanjutkan ke stasiun Depok. Rangkaian kereta yang bermasalah kemudian dipindahkan ke depo untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Sampah berserakan, petugas bersihkan sampah di Marunda hingga Teluk Jakarta. Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Kematian pria asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan kepala dilakban di Bandar Lampung masih misterius. Halo pemirsa, perkembangan terkini dari Bandara Korowe Batu, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Pasca pesawat Cessna dikabarkan ditembak akan kami hadirkan untuk Anda. Sementara itu, usai menerima salinan ijazah dari KPU, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli untuk Roy Suryo CS. Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pesawat Cessna PKSNR milik PT Smart Air Aviation dilaporkan ditembak di Bandara Korowe Batu, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Dalam insiden penembakan ini 2 orang pilot dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan kronologi, pesawat tersebut mendarat di Bandara Korowe Batu pada pukul 10 pagi. Pilot mengkonfirmasi bahwa pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 12 orang yang berada dalam pesawat tersebut menyelamatkan diri ke dalam hutan saat terjadi penembakan. 2 jam berselang, 2 pilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro dilaporkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui data identitas para korban serta siapa pihak yang melakukan aksi keji tersebut. Saya sampaikan bahwa pada hari ini Rabu 11 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, Polres Boven Digul telah menerima informasi dari pihak kantor Bandara Tanah Merah di Boven Digul bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Korowe Batu atau Danowage, Distrik Kombai, Kabupaten Boven Digul. Penembakan pada pesawat komersil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air
dengan nomor registrasi PKSNR. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Irawan dan kopilot Kapten Baskoro dengan membawa 13 penumpang. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Pemirsa, beredar video diduga terjadi kecelakaan yang terjadi di bawah jembatan tol Ciawi. Diunggah di akun media sosial dari Badger, seorang pengendara memperlihatkan kondisi mobilnya usai kecelakaan yang terjadi melibatkan sejumlah kendaraan di terowongan jembatan tol Ciawi. Sejumlah kendaraan yakni truk kontainer dan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan hingga ringsek masih tertahan di bawah terowongan jembatan tol Ciawi. Hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait peristiwa ini. Mobil kontainer blong rem. Truk kontainer mengalami rem blong di Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling di depan rumah warga. Ya, beginilah kepanikan warga saat menyaksikan truk yang tak kuat menanjak di tanjakan Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk yang seharusnya menanjak malah mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Beruntung sopir truk mengemudikan mobil secara zigzag untuk mengurangi kecepatan, hingga kendaraan di belakang bisa menghindari benturan. Akhirnya truk terbalik di depan rumah warga, tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Mobil kontainer yang mundur disinyalir diduga itu lost control atau rem blong. Kendaraan tersebut diperkirakan memuat beras dan alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada dan untuk drivernya ada luka sedikit di bagian kaki. Sampah kembali mengotori pesisir Jakarta. Hamparan sampah terjadi di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah didominasi sampah rumah tangga, kayu dan bambu memenuhi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak suku dinas lingkungan hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. 6 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah secara manual. Hamparan sampah di Teluk Jakarta hingga di pesisir Marunda, Jakarta Utara membuat pemandangan tak sedap. Upaya pembersihan oleh suku dinas terkait masih terus dilakukan dengan menggunakan alat seadanya. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dan juru kamera Ari Setiawan. Pemirsa, bertahun-tahun sampah di area Marunda, Jakarta Utara ini masih menjadi persoalan yang serius untuk ditangani. Di tempat kami melaporkan yaitu di pesisir Marunda, yakni ini nampak begitu ya, ada banyak sekali sampah-sampah yang terbawa ombak begitu karena saat ini masuk musim angin barat yang mengakibatkan sejumlah tanaman seperti enceng gondok, kemudian kayu, bambu, hingga sampah rumah tangga yang terbuang dari kali-kali yang ada di wilayah Bekasi dan juga Jakarta akhirnya mendarat di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara. Saya akan coba berbincang dengan salah satu petugas yakni dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang kini sedang melakukan penanganan untuk membersihkan bibir pantai Marunda hingga ke Teluk Jakarta. Hingga saat ini sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Kenapa saat ini hamparan sampah masih menggenangi kawasan ini? Kalau
kendalanya terutama kalau ini pesisir ya, karena cuaca juga. Kita nggak bisa, kadang-kadang ombak nih, kita kan nggak bisa ngerjain secara maksimal. Ditambah personil juga emang kurang, jadi ya semampu kita tangani gitu aja. Kalau emang, karena instruksi dari pimpinan juga, kalau emang cuaca lagi ekstrim, kan kadang suka ombak gede, bahkan ombak aja kadang-kadang itunya aja sampai ke tanggul-tanggul situ ya kan, ombaknya, sampahnya kena ombak. Sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga kah atau ada sampah lainnya, Pak? Sampah rumah tangga atau sampah eceng dari kali, terus bambu-bambu juga begitu. Tapi mayoritas ya eceng sama plastik itu. Mungkin ada harapan Pak untuk pemerintah untuk menanggulangi persoalan sampah kali ini? Kalau harapan dari kami sebenarnya ya mudah-mudahan ada penambahan personil agar dapat dimaksimalkan lagi, terus alat semacam kayak kapal untuk akses yang nggak terjangkau dengan dari darat ya, karena kita juga kadang-kadang harus yang nangani yang di tengah, yang agak ke tengah kan pakai kapal. Jadi mudah-mudahan ya penambahan personil gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Gianto atas waktunya. Itu tadi harapan dari salah satu petugas suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu yang menginginkan penambahan personil untuk lebih optimal dalam pembersihan di pantai Muara, maksud kami adalah Marunda. Dan juga selain itu juga memang tanggung jawab untuk sampah ini tidak hanya bagi petugas kebersihan saja dan juga pemerintah, namun diharapkan warga ini bisa bijak untuk mengelola sampah agar tidak timbul masalah persoalan sampah di lain hari. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya, Jakarta. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Bonatua diajukan sebagai saksi ahli meringankan oleh 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Menurut Bonatua, penelitian Roy, Rismon, dan Tifa dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di dalam ijazah tersebut, bukan memastikan keaslian ijazah. Selain Bonatua, saksi ahli lain yang diajukan oleh kubu Roy CS adalah Leoni Lydia. Leoni dihadirkan sebagai ahli informatika untuk menjelaskan prosedur penelitian ijazah Jokowi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kelanjutan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami rekan Indra Setiabudi langsung dari Polda Metro Jaya. Indra, ada perkembangan apa sore ini? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk terkait update ini masih belum, dikarenakan memang 2 saksi ahli yang diturunkan oleh tim Roy Suryo CS ini masih berada di ruang pemeriksaan Krimum Polda Metro Jaya Jakarta. Adapun memang sudah 7 jam lamanya Juno, mereka sudah berada di Polda Metro Jaya, tempatnya di Krimum, guna untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi ahli terkait ijazah Joko Widodo. Adapun juga berkas yang dibawa tadi benar sekali ini membawa salinan daripada ijazah Joko Widodo yang nantinya akan diberikan informasi kepada pihak kepolisian. Jadinya memang untuk hari ini ada 2 saksi ahli, Juno, benar sekali. Ini ada Bonatua Silalahi, ini sebagai pengamat kebijakan publik dan juga sebagai ahli bidang teknik informatika. Ini ada Leoni Lydia. Yang mana memang untuk Bonatua Silalahi sebagai pengamat kebijakan publik, sementara untuk yang mana memang sebelumnya Bonatua Silalahi juga telah memperoleh salinan ijazah Jokowi tanpa sensor setelah melalui proses sengketa informasi di KIP yang berlangsung selama 6 kali persidangan, Juno, sejak November 2025 kemarin. Yang memang ini tadi tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, dan juga tidak hanya 2 saksi ahli saja, melainkan juga tadi kuasa hukum daripada Roy Suryo CS juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk meminta pihak kepolisian melakukan uji forensik kembali ataupun lab kembali guna untuk memberikan ruang kepada tim eksternal daripada tim Roy Suryo CS untuk memberikan masukan ataupun juga dapat
memvalidasi ataupun juga menyatukan apa menjadi temukan daripada ijazah salinan Joko Widodo guna untuk memastikan bahwa memang untuk mempercepat proses daripada kasus ijazah palsu yang sudah lama sekali ini masih berlangsung. Dan kami hingga sampai saat ini, Juno, masih terus bersama awak media lain masih menunggu keluarnya daripada dua saksi ahli ini di Polda Metro Jaya. Nanti kami akan informasikan kembali terkait update terbarunya, Juno. Baik, terima kasih Indra langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat dibersihkan warga karena menjadi penyebab banjir. Tak hanya sampai rumah tangga, aliran kali tersebut dipenuhi popok bayi hingga batang kayu. Warga Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat selokan dan kerap memicu banjir. Tidak tanggung-tanggung, puluhan karung berisi beragam sampah dari rumah tangga hingga potongan kayu yang terbawa dari hulu aliran Kali Cipinang. Bermacam-macam sih, terutama yang bikin kesulitan kita untuk mengambil sampah, yaitu sampah pempes lah. Jadi sampah pempes itu sengaja diplastikin, yang merah itu gede. Ya mungkin kalau ditimbang mah kuat lah, ada bangsa 50 kilo karena udah kena air itu. Itulah yang jadi kendala, terutama pempes lah. Sementara itu, Lurah Cilangkap mengungkap sampah-sampah ini menyumbat aliran kali lantaran banyaknya jembatan akses rumah warga dan tempat usaha warga yang terlalu rendah hingga menyebabkan air meluap ke jalan. Tapi masing-masing kita menghasilkan sampah, nah itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan lah. Apalagi ke saluran air, kalau misalkan hujan, ngeluap, banjir, efeknya kemana-mana. Tumpukan sampah ini kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke kali, agar tidak mengakibatkan banjir yang dapat merugikan semua pihak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Selain itu, warga dihimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Kabupaten Banten bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati. Namun, ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ribuan ikan di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mati diduga akibat tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida. Meski menyimpan bahaya kesehatan, warga malah sengaja mengambil ikan mati untuk dimasak. Air kali berubah warna putih,
agak susu. Aliran Sungai Cisadane di Tangerang, Banten berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum keluar, masyarakat diminta tak mengkonsumsi ikan mati dan air Cisadane. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Meski menyimpan bahaya kesehatan serius seperti kanker, sebagian warga tak menggubrisnya. Mereka tetap mengambil ikan mati untuk dimasak sebagai lauk. Menurut warga, ikan mati dari Sungai Cisadane memang berbau minyak sehingga harus dicuci berulang kali. Kalau bau minyak ini lagi. Tapi sempat bau nggak tuh ikan? Minyak, bau minyak. Ini lagi, pada cuci lagi. Akibat pencemaran Sungai Cisadane, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menutup penyaluran air bersih karena suplai air baku diambil dari Sungai Cisadane. Sebagai gantinya, PDAM melakukan dropping air bersih dengan tangki ke sejumlah permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah merusak ratusan rumah. Sedikitnya 699 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal masih terus mengevakuasi perabotan dari rumah mereka yang rusak akibat bencana tanah bergerak. Dengan berbagai cara, warga mengangkut barang-barang mulai dari perabotan rumah tangga dan peralatan elektronik. Akibat bencana tanah bergerak, setidaknya 699 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sementara lebih dari 2.400 jiwa mengungsi di 8 titik pengungsian yang tersebar di Desa Padasari, Desa Mukaha, Desa Taman Sari, dan Desa Mogaka. Jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Akibatnya 18 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita. Sesampainya di TKP Jembatan Gantung Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugung, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah.
Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini kali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari desa Dobo ke Kecamatan Nika ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Barita GT merupakan akses utama warga 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam waktu 2 bulan, pemulihan pasca bencana di Sumatera sudah mencapai sekitar 70%. Hal ini disampaikan Mendagri sekaligus Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian. Dalam konferensi pers siang tadi, Tito menyampaikan dari 52 daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, 37 diantaranya sudah normal. Sementara sisanya masih ada 4 kabupaten kota yang masuk dalam kategori mendekati normal dan ada 11 yang membutuhkan atensi khusus. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4 dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-Pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang dan lain-lain. Itu ya silakan, ya kan? Tapi kan banyak juga yang memang yang tidak yakin. Ya udah, gak usah dibaca atau gak usah dikutip, ya, gak usah dipercaya, kan seperti itu. Jadi kembali saya tadi tegaskan bahwa begitu informasi ini dikatakan sama yang ada di Pak Dian Sandi dengan informasi yang ada di KPU, maka RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan Pak yang dia? 27. Ada 27 ya? Ada 27. Selama kurang lebih berapa jam tadi? Mulai jam 10. Iya, jam 10 sampai sekarang. Ada jam istirahat tadi, sekitar sejam. Pak, dari 27 pertanyaan, kalau mengikuti apa aja Pak yang paling Soal validasi itu aja. Bisa, tanya susah. Jadi yang tadi yang paling ditanyakan kepada saksi ahli masalah apakah sama ya yang diteliti oleh RRT sama dengan yang diterima dari KPU. Saksi ahli mengatakan sama. Dari mana kesamaannya? Kan ditanya apa dasar menyatakan sama? Dari nomor ijazah, logo, tanda tangan, foto, sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya yang diupload dia Sandi berwarna, tapi yang diterima oleh saudara Bona Silalahi dari KPU adalah fotokopi
hitam putih yang dilegalisasi berwarna. Nah, itu yang dijelaskan tadi. Dasar dia menyatakan bahwa yang diteliti RT sama dengan yang dia terima dari KPU RI. Itu dasarnya tadi. Nah, intinya di situ. Jadi artinya orang RT sudah benar meneliti. Jadi mereka jujur dan terbuka bahwa mereka meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, itu jadi RT itu tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan. Itu nggak pernah ya. Jadi kita harus RT tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Tapi yang mereka teliti adalah ijazah Jokowi ya kan palsu. Itu dari hasil uploadan si Dian Sandi. Itu. Jadi tidak ada mencemarkan nama, sebenarnya tidak ada hubungannya karena peneliti ya. Demikian. Ya. Saya rasa sudah dari ngerang. Oh. Katanya dari penyidik itu mereka menyita ijazah aslinya, itu sempat diminta itu ya? Oh tidak ada, tapi tadi yang diminta ke kita, yang diupload Dian Sandi, dia minta ke kita, tadi kita udah kasih, disandingkan dengan yang diterima Bunda Tua dari KPU RI. Jadi yang dia terima disandingkan dengan yang diupload Dian Sandi. Karena kita bilang sama kan, jadi mereka sandingkan tadi itu aja sih. Kalau ijazah asli nggak ada. Tapi sebenarnya dibawa pulang lagi atau kita bawa, tapi kita kasih foto aja. Kalau itunya kita bawa, kita nggak kasih. Kasih soft kopinya untuk di print. Begitu aja. Dan memang nambahkan memang yang saya terima dari KPU dijadikan juga ya sebagai bukti bahwa itu adalah identik dengan yang punya Dian Sandi. Kita kasih dua-duanya tadi. Seperti itu. Sebelumnya Pak Suryo kan juga melakukan penelitian hasil daripada yang Bapak dapatkan dari KPU. Itu ada batasan-batasan nggak Pak? Kalau seorang peneliti bisa melakukan penelitian dari hasil yang Bapak peroleh dari KPU dari penetapan KPU? Kalau saya itu bilang ini ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya adalah setiap yang dari KPU itu mengandung legalisir. Ini tidak ada pada aslinya maupun pada Dian Sandi punya sampel. Kekurangannya adalah dia tidak punya warna. Dan dia tidak punya ukuran yang proporsional. Jadi mohon peneliti jangan masuk ke area sini jika memakai sampel yang saya punya dari KPU. Misalnya jangan pernah menanyakan emboss. Itu tidak kelihatan. Ya kan? Jangan pernah nanyakan warna materai, ya nggak pasti, nggak ada kelihatan, ya kan? Atau mungkin jangan pernah nanyakan ukuran huruf, nggak mungkin. Kenapa? Karena setahu saya aslinya A3. Di kita itu fotokopi yang sudah dikonvert ke A4. Tapi isi informasinya itu valid dan bisa diteliti. Misalnya tanda tangan, nama pejabatnya, NIP-nya, fotonya itu bisa. Tapi foto terbatas karena memang ya itu fotokopi sudah foto hitam putih di foto asli, di fotokopi lagi ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Terkait perkembangan yang di KIP Pak, gimana? KIP. Untuk yang mana? Andri sudah selesai. Kemdikdasmen itu Jumat saya harus ngasih kesimpulan. Minggu depan itu sudah masuk pada putusan. Kita tunggu saja ya putusan dari KIP. Apakah nanti permohonan saya terhadap salinan-salinan dokumen-dokumen yang saya minta terhadap Bapak Wapres kita yang saat ini dikabulkan atau tidak? Itu. Oke ya, kasih ya. Maaf buru-buru. Ya pemirsa, baru saja kita simak informasi langsung dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Bonatua Silalahi sebagai saksi ahli Roy Suryo CS. Nah, masih terkait hal ini pemirsa merasa ada diskriminasi dari kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS jalani sidang perdana uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi KUHP dan Undang-Undang ITE. Pasal dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, itu pasal 27A.
Roy Suryo, Respons Yanipar, dan Dr. Tifa jalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi. Ketiganya hadir ditemani oleh kuasa hukum Refli Harun. Roy Suryo CS selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan diajukan ke MK lantaran ketiganya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang dikenakan atas status tersangkanya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Refli Harun yang menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Saldi menegur karena kuasa hukum tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli ini. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Permohonan uji material diajukan Roy Suryo CS berlanjut di MK. Roy Suryo CS menilai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara ijazah Jokowi kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Benteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapan di ruang digital. Itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan PKA. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah.
Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Komika Panji Pragiwaksono menjalani sidang adat dan budaya Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Panji didenda membayar 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Dan oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa iNews melaporkan. Pesawat Cessna PKSNR milik PT Smart Air Aviation dilaporkan ditembak di Bandara Korowe, Batu, Kabupaten Boven, Digol, Papua Selatan. Dalam insiden penembakan ini 2 orang pilot dilaporkan meninggal dunia. Ya, berdasarkan kronologi pesawat tersebut mendarat di Bandara Korowe, Batu pada pukul 10 pagi. Pilot mengkonfirmasi bahwa pesawat ditembaki oleh orang tidak dikenal. Sebanyak 12 orang yang berada dalam pesawat tersebut menyelamatkan diri ke dalam hutan saat terjadi penembakan. 2 jam berselang, 2 pilot Kapten Egon dan Kapten Baskoro dilaporkan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui data identitas para penumpang serta siapa pihak yang melakukan aksi keji tersebut. Ya, dan langsung pemirsa untuk mengetahui update terbaru terkait hal ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Boven Digol AKBP Wisnu Perdana Putra. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mas Yuno, selamat sore sebelumnya. Pak Wisnu, kalau tadi kita ada sedikit kronologis bagaimana pesawat mendarat, lalu para penumpang dan juga pilot kabur ke hutan, ditembak. Kalau dari Anda sendiri, kronologi di lapangan seperti apa Pak Wisnu? Ya, terima kasih Mas Yuno. Jadi kami dari Polres Boven Digol menerima informasi ini pada hari ini pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami terima informasi dari pihak Airnav Bandara Tanah Merah bahwa pesawat Smart Air
yang mengangkut 13 penumpang termasuk pilot dan co-pilot berangkat dari Bandara Tanah Merah, landing di Bandara Korowai Batu. Nah, ketika landing diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Pada saat itu juga informasi yang kami terima bahwa untuk masyarakat sendiri sudah kembali, namun untuk pilot ini sempat mengevakuasi ke hutan lalu dikejar oleh sekelompok orang tersebut. Lalu pada pukul 13.17 waktu Indonesia Timur, kami terima informasi bahwa pilot dan co-pilot sudah meninggal dunia. Oke, Pak, kalau dari kronologi yang Anda jelaskan dan juga dari informasi yang kami dapat, ketika landing lalu ditembak, mereka kabur dan lari seperti itu ke hutan, apakah berarti pilot dieksekusi di situ, Pak, ketika bersembunyi di hutan seperti itu? Ya, jadi dari keterangan saksi mata yang sudah kita kumpulkan bahwa pilot dan co-pilot ini sempat bersembunyi di hutan, lalu dikejar oleh sekelompok orang bersenjata ini. Akhirnya mereka tertangkap dan dibawa ke runway bandara, lalu kemudian dibunuh. Baik, untuk penumpang, Pak, ini selamat. Ada laporan apa, Pak? Kenapa penumpang bisa selamat sementara pilot tadi dieksekusi, Pak, dibunuh? Ya, ini untuk dari 13 manifest yang kami terima, memang setelah kami cek, 11 diantaranya adalah penumpang seluruhnya berasal dari suku lokal atau suku Korowai dan suku di sekitaran bandara tersebut. Jadi memang dalam hal ini yang dikejar adalah pilot dan co-pilot yang ketika kami cek memang merupakan warga pendatang. Oke, indikasi apa, Pak, ini ketika ada kelompok bersenjata ini tapi tadi membunuh pendatang sementara yang lokal tidak dibunuh, ada apa, Pak, analisa sejauh ini? Terkait analisa sebetulnya nanti akan dijelaskan oleh pihak Satgas Damai Kartens maupun dari Satgas Raja Wali. Tapi yang bisa kami simpulkan bahwa kelompok orang bersenjata ini memang pasti punya motif dan tujuan. Baik. Sasarannya sudah tentu sendiri, bukan maksudnya bukan warga lokalnya sendiri, tetapi memang dari pendatang atau memang dari warga luarnya, Mas Juno. Oke, untuk pelaku sendiri, Pak, ataupun kelompok ini, sudahkah di mapping ada berapa orang atau berasal dari pihak mana seperti itu, Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, secara yurisdiksi penanganan teknisnya nanti akan ditangani oleh Satgas Damai Kartens kalau dari pihak kepolisian. Dalam hal ini nanti pihak Polres dengan Kodim fokus utamanya adalah untuk melakukan evakuasi dan penanganan jenazah. Namun untuk masalah mapping dan segala macamnya itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pihak Satgas, Mas Juno. Oke, untuk kejadian ini sendiri, Pak, di daerah ini Bandara Batu ini ya, Pak, ya, apakah ini yang pertama atau memang sebelumnya sudah ada hal serupa, Pak, yang pernah terjadi? Nah, ini yang menarik, Mas Yuno. Jadi kami sampaikan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru dari Papua Induk, ini merupakan pemekaran dari 4 provinsi yang dimekarkan. Selama ini Papua Selatan adalah terkenal dengan daerah yang tenang, karena tipikal geografinya adalah daerah dataran dan bukan pegunungan. Masyarakatnya pun banyak bercampur dengan masyarakat transmigrasi, sehingga memang berbeda budayanya. Nah, ini adalah hal yang menarik yang sedang kami dalami bersama dengan Satgas juga, dengan TNI juga, bahwa ini adalah kejadian pertama kali, Mas Junung, yang memang terjadi di Papua Selatan, begitu. Oke, tadi bahwa sebenarnya ini kawasan yang tenang dan dataran ya, Pak, ya. Betul. Jadi ini tentunya jadi catatan untuk ke depan. Sementara itu, Pak, setelah ada kejadian ini, apa yang Anda juga himbau kepada warga lokal? Karena kita tahu tadi disebutkan ini wilayah yang sebenarnya aman. Tapi setelah ada ini tentunya punya concern tertentu, Pak Wisnu. Betul. Jadi kami dari pihak Polres sudah berkoordinasi dengan Kodim, lalu dengan Satgas Pamtas juga. Jadi Bovendigul ini terkenal dengan jalur perairannya yang membentang hampir 480 km lebih. Jadi semenjak kejadian itu kami sudah lakukan penutupan terhadap distribusi bahan makanan maupun transportasi orang. Untuk sementara kami tutup terlebih dahulu. Lalu untuk bandara-bandara kecil ini juga kami nonaktifkan. Ini sebagai upaya untuk pembatasan pergerakan. Himbauan yang kami lakukan bersama Pemda juga ini sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya. Karena uniknya dari Papua adalah banyaknya informasi yang masuk. Oleh karena itu kami sudah menghimbau juga ke seluruh masyarakat agar bisa menyaring dan menerima informasi tersebut dengan bijak, Mas Juno. Oke, tadi Anda menyebutkan, Pak, bahwa ini Papua Selatan juga banyak pendatang ya, Pak, ya, atau transmigrasi seperti itu dari beberapa di luar Papua.
adakah memang tadi Pak bahwa ketika kita melihat ya motifnya masih didalami, mapping bagaimana pelakunya juga, concern untuk pengamanan warga-warga non-lokal Pak, seperti itu? Ya, ini sudah kami lakukan upaya-upaya tersebut seperti yang tadi saya sampaikan, utamanya dengan pihak Kodim, dengan pihak Pemda juga. Jadi kami juga lakukan pengamanan, kami juga lakukan himbauan utamanya untuk masyarakat. Karena kotanya berada di Tanah Merah, pusat distriknya adalah di Tanah Merah, otomatis ini adalah menjadi concern kami. Jadi untuk kegiatan-kegiatan patroli, lalu kegiatan-kegiatan pengamanan juga sudah kami galakkan Mas. Termasuk dalam hal ini kerjasama antara Binmas dengan Babinsa dari pihak Kodim juga terus digalakkan. Syukur alhamdulillah saya sampaikan bahwa kondisi Tanah Merah sebagai distrik utamanya juga masih dalam kondisi yang aman Mas. Baik. Bapak, semoga baik itu lokal ya walaupun tadi yang pendatang ya, kita semuanya Indonesia ya Pak ya, Pak Mace di sana juga paham gimana keadaan. Semoga tidak mudah dipecah belah Pak ya dengan hal-hal seperti ini. Baik, ya Pak Wisnu terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga teman-teman juga polisi yang bekerja semuanya dalam keadaan yang selamat dan tentu dalam keadaan tadi apapun tindakannya terukur ya Pak. Tetap hati-hati. Terima kasih. Terima kasih banyak Kapolres Bopen Digul AKBP Wisnu Perdana Mutra. Terima kasih Pak. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dengan total kerugian negara 10 triliun rupiah. Penyidikan kasus korupsi ini sudah dimulai sejak Oktober 2025 dengan menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Sebelumnya Direktur Penyidikan Jampitsus juga mengungkapkan penemuan lokasi yang diduga menjadi tempat pencucian uang terkait kasus limbah cair kelapa sawit. Pada malam ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang hadir di istana sejak siang tadi diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Meski demikian belum diketahui secara jelas apa yang akan dibahas bersama Presiden dalam rapat hari ini. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Saya Menteri SDM. Pemirsa, ratusan warga memblokade aktivitas tambang nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga kecewa lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bisa pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji terpenuhi. Terpenuhi Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena seperjanjian dari Shanghai.
Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke video viral lainnya, pemirsa, di mana seorang pria mencongkel lampu kucing pemantul cahaya atau road start di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pelaku mengenakan topeng hitam untuk menutupi wajahnya. Ya, seorang pria mencongkel lampu mata kucing penanda marka jalan di kawasan sebelum underpass Cawang, Jakarta Timur. Selasa dini hari, pelaku yang mengenakan topeng gunakan martil untuk mengambil fasilitas umum tersebut. Aksi ini membahayakan pengguna jalan karena lampu mata kucing berfungsi sebagai pemantul cahaya penunjang keselamatan di malam hari. Warga berharap petugas yang berwenang segera menangkap pelaku. Copot-copotin guys, marka jalan. Polisi meringkus pelaku pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam. Penangkapan kawanan rayap besi ini terjadi hanya beberapa jam setelah video aksi pelaku viral di media sosial. Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Waspada pencopet beraksi di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban meletakkan ponsel di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ibu-ibu yang diduga menggunakan PIN ibu hamil tidak resmi agar bisa duduk di kursi prioritas KRL komuter. Nah, pemirsa, lewat akun Instagram @dianashifa, pengguna KRL komuter membagikan pengalaman bertemu dengan ibu-ibu memakai PIN ibu hamil. Dalam unggahannya, penumpang tersebut curiga lantaran PIN ibu hamil yang dipakai terlihat berbeda dengan ibu-ibu di seberangnya. PIN tersebut diduga berbeda dengan PIN resmi yang dikeluarkan PT KAI Komuter Line. Disoroti juga belakangan ini PIN ibu hamil palsu ternyata juga mulai banyak dijual di e-commerce. Pengguna KRL berharap ada tindakan tegas dan pemeriksaan lebih ketat soal penggunaan PIN ini. Hal ini dikarenakan ada pengguna disabilitas yang justru kebingungan dan tak dapat tempat duduk di kursi prioritas.
Kembali bersama kami pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, Polsek Ciputat Timur mengungkap peredaran uang palsu yang biasa menyasar para pedagang. Dari pengakuan pelaku, dirinya mendapatkan uang palsu melalui media sosial. Polisi menangkap seorang pemuda di sebuah lapak bakso di Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ia diduga membeli bakso menggunakan uang palsu. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan uang palsu senilai ratusan ribu rupiah dari dalam dompet pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena kebutuhan ekonomi. Ia mengedarkan uang itu ke sejumlah pedagang di Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih mengejar pencetak uang palsu yang identitasnya sudah diketahui. Mengingat kondisi uang lembaran 50 tersebut itu luntur kena air. Korban, dalam hal ini pedagang bakso itu tersebut curiga. Kemudian melakukan pengajaran. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dudung Purnomo News melaporkan. Paket sembako murah yang beredar di lingkungan Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat berujung kasus hukum. Pasalnya pelaku menggunakan modus tersebut untuk menarik sejumlah warga hingga akhirnya menjadi korban penipuan dan penggelapan. Sehingga 139 warga alami kerugian capai belasan juta rupiah. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku yang menjual paket sembako murah dengan menawarkan dari pintu ke pintu di lingkungan RT 02 RW 04 Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku melancarkan aksinya dengan iming-iming setoran uang senilai Rp100.000 dan akan mendapatkan paket sembako senilai Rp300.000. Korban yang tertarik kemudian diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu. Seperti salah satu korban mentransfer uang Rp2.100.000 untuk pembelian 21 paket sembako dengan iming-iming 5 paket tambahan. Namun hingga kini puluhan paket sembako tersebut belum pernah diterimanya. Pengurus lingkungan setempat bersama dengan pihak kepolisian langsung berupaya menangkap seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang diduga pelaku penipuan tersebut dari amukan para korban. Kerugian para korban pun bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah yang ditotal mencapai Rp40 juta. Beras 5 kilo, telur 2 kilo, minyak 2 liter, Indomie 20 bungkus, sama gula, dan gitu ya, sembako ya. Kalau di total itu jumlahnya itu sekitar 300 ribuan. Nah, tapi si ibu ini menjual itu dengan harga 100.000, kan harusnya logisnya itu kan udah nggak masuk akal dari awal tuh 100.000 kok dapetnya sekian banyak. Seharusnya dari ibu yang korban juga harusnya melaporkan ini ada indikasi penipuan atau enggak. Jadi saya juga awalnya nggak tahu. Ketika sudah ramai, terjadilah si ibu ini, korban ini merasa tertipu karena sudah mengeluarkan uangnya begitu banyak gitu kan dari jumlah orang yang direkrutnya. Tapi si ibu yang pelaku ini tidak mengeluarkan uangnya atau tidak mengeluarkan sembakonya juga, tidak mendatangkan sembakonya. Menurut informasi, terduga pelaku sempat menjalani proses hukum dengan kasus yang sama. Terduga pelaku bersama sejumlah saksi telah berada di pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kini kasusnya tengah ditangani pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis. Pemirsa, ratusan warga Kota Blitar, Jawa Timur rela antri berjam-jam untuk mendaftar pasar takjil Ramadan. Bahkan warga juga rela berdesakan demi bisa berjualan selama Ramadan 2026. Ratusan warga Kota Blitar, Jawa Timur antri di kantor Disperindak demi bisa mendapat tempat berjualan di Pasar Takjil Ramadan 2026. Mereka antri berjam-jam hanya untuk mendapat nomor undian. Bahkan banyak warga menunggu sejak pukul 6 pagi. Namun sayang, pihak Disperindak hanya menyediakan 150 stand saja. Sehingga banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian nomor undian untuk mendapatkan stand jualan. Nggak lolos. Padahal udah antri dari jam berapa? Jam 7 Pak. Kecewa nggak Mas? Sedikit sih Mas, karena sudah Bapak pengennya niatnya kan pengen berhasil gitu jualan di takjil. Kita undi karena hanya tersedia 150 stand. Nanti yang tidak dapat akan kita coba untuk ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan.
Pasar takjil di Kota Blitar akan dilaksanakan mulai awal Ramadan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan 3 lokasi, yakni halaman Pasar Templek, halaman Pasar Legi, dan Jalan Kenanga Kota Blitar. Dari Kota Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agustayus melaporkan. Pemirsa, Ramadan kian dekat, harga cabai rawit di Bandung kian pedas hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi di Aceh naik hingga Rp150.000 per kilogram. Mendekati Hari Raya Imlek dan bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat mengalami kenaikan harga. Salah satunya cabai rawit yang saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat dari harga normal. Sementara untuk harga cabai keriting merah dan hijau mencapai Rp60.000 dari harga normal Rp40.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada bawang merah dari awalnya Rp30 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Biasanya naik terus biasanya. Ada keluhan dari konsumen nggak sih, Kang? Ya pasti ada lah. Ada keluhan dari pedagang juga ada keluhan. Kenapa pedagang keluarnya apa, Kang? Ya modalnya keluar lebih banyak. Sementara harga daging sapi di sejumlah pasar pusat kota Banda Aceh juga meroket hingga mencapai Rp150.000 per kilogram. Ini merupakan harga tertinggi yang dijual pedagang. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat. Kenaikan harga jual daging sapi di Aceh diprediksi masih akan terus merangkak naik dan bisa menembus angka Rp200.000 per kilogram hingga 1 hari sebelum puasa. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Pasar Cikini, Jakarta, pusat kebanjiran pesanan parsel Imlek berisi makanan atau barang pecah belah. Harga parsel dijual bervariasi mulai Rp500.000 hingga Rp3 juta dan berikut laporan Indira Utomo. Perayaan Imlek yang tinggal menghitung hari atau akan jatuh pada tanggal Selasa 17 Februari 2026 kian mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan parsel kepada kerabat ataupun sahabat terdekat. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Pasar Cikini, Jakarta Pusat yang memang banyak menjual parsel, salah satunya dialokasikan untuk Hari Raya Imlek. Dan di sini di sebelah saya bisa dilihat ada beberapa contoh parsel. Yang pertama ini isinya gelas dan juga piring kecil, dan kemudian ada juga parsel di sebelahnya yang berisikan makanan ringan. Dan jenis-jenis parsel ini juga dibuat berdasarkan permintaan dari banyaknya masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Imlek. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu penjual yang mendapatkan pesanan dari konsumen. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa? Boleh, dengan Ahmed. Bapak, untuk penjualannya menjelang Hari Raya Imlek yang akan datang minggu depan seperti apa? Ya, seperti yang kita lihat sekarang gitu kan, masih banyak pesanan, terus banyak permintaan dari customer gitu kan. Istilahnya kita juga bikinnya nggak lama-lama gitu kan, harus cepat-cepat gitu kan, sebentar lagi gitu waktunya. Untuk harga yang paling murah berapa, Pak? Untuk harga yang paling murah di sekitaran 500.000. Yang paling mahal berapa, Pak? Paling mahal di sekitaran 3.500.000. Untuk omsetnya berarti menjelang Imlek ini apakah naik? Alhamdulillah naik semua. Untuk yang paling murah itu biasanya isinya apa, Pak, parselnya? Kalau yang paling murah di pecah belah itu paling isinya ada cangkir semacam ini. Kalau kue-kuenya ya semacam gini, ada yang contohnya gitu ya di depan gitu. Terima kasih, Bapak. Ya, itu tadi merupakan salah satu berbincangan saya dengan penjual yang memang mendapatkan pesanan dari customer menjelang Hari Raya Imlek. Dan para pedagang pun optimis menjelang Hari Raya Imlek bahwa pesanan nantinya akan semakin meningkat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Kembali bersama kami, kita ke informasi internasional. Pemirsa, satu dokumen baru dari Jeffrey Epstein menunjukkan bahwa dirinya pernah memesan ratusan galon bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuang jenazah korbannya. Selain itu, akibat mencuatnya kasus miliarder pedofil ini, Perdana Menteri Inggris didesak untuk mundur. Sebuah faktur yang ditemukan dalam kumpulan dokumen terbaru Jeffrey Epstein menunjukkan bahwa perusahaannya memesan 330 galon asam sulfat kelas industri. Hal ini bertepatan dengan tanggal yang dilaporkan ketika agen FBI dan kantor Kejaksaan Amerika Serikat di New York memulai penyelidikan baru terhadapnya. Pengungkapan ini memicu spekulasi mengerikan di internet bahwa Epstein berencana untuk membuang mayat, meskipun tidak ada bukti untuk hal ini. Sementara itu, pihak oposisi Inggris mengatakan Perdana Menteri Keir Starmer mulai kehilangan otoritasnya selama debat di Dewan Perwakilan Rakyat. Starmer semakin tertekan untuk mengundurkan diri setelah kehilangan kepala staf dan direktur komunikasinya terkait kontroversi Epstein yang sedang berlangsung. Starmer menghadapi semakin banyak pertanyaan tentang seberapa banyak yang dia ketahui tentang hubungan mantan duta besarnya untuk Amerika Serikat, Lord Mandelson, dengan mendiang miliarder pedofil Jeffrey Epstein. Peter Mandelson's disgraceful behaviour raises a number of questions about the ability of the current standard system to catch those few who seek to break our rules. This damages all of us across the House. Mr. Speaker, we have all been appalled at Jeffrey Epstein's disgusting crimes and Peter Mandelson's despicable behaviour. It is utterly contrary to what the Prime Minister stands for and the values at the heart of this government. We are resolute in our commitment to fighting men's violence against women and girls and supporting their victims. Delivering on this mission is a critical part of our response to the terrible misogyny at the heart of the Epstein scandal. Setelah terungkap lebih lanjut pekan lalu, Mandelson membantah melakukan kesalahan, sementara Starmer mengatakan dia menyesali penunjukan tersebut. Orang kepercayaan Jeffrey Epstein akhirnya diperiksa secara resmi oleh Kongres Amerika Serikat. Alih-alih mengungkap fakta, Ghislaine Maxwell memilih bungkam. Ms. Maxwell, were you a close friend and confidant of Jeffrey Epstein? I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions. My habeas petition is pending in the Southern District of New York. I therefore invoke my right to silence under the Fifth Amendment to the U.S. Constitution.